Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Atika Dewi, absen 17 dari kelas 4 AHA. Di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi bagian jurnal umum. Kita akan mengerjakan dari nomor 1 sampai 15. Kita mulai dari membuat list kategori nama akun. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam penulisan. Nama akun secara besarnya ada 6, yaitu ada harta, hutang, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban. Kemudian ada anak-anak nama akun yang banyak ini, nanti akan kita jadikan list. Cara membuat list kategori nama akun. Yang pertama, klik sel yang kita mau, lalu kita blok Shift Control Back Down sampai sel yang terakhir. Yang kedua, kita masuk ke data, kita cari data validation. Di sini kita membuatnya list, source atau sumbernya sama dengan dari sheet 1, kita blok dari sini, shift control down, kemudian oke. Nah, kalau kita mau isi, nanti kita tinggal pilih saja kategori yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian, kita akan menyeting untuk penomoran akun. Tujuannya supaya kita pas milih nama akun itu, nanti nomornya akan mengikuti secara otomatis. Karena tidak mungkin kita memasukkan satu-satu nomor akunnya. Caranya, kita akan pakai rumus VLOOKUP, buka kurung, lookup value, itu kita dari sel yang ini, C7, ini mana tadi, dikunci dulu. Kemudian titik koma table array didapat dari tabel tujuan kita ada di sheet 1. Kita blok dari sini, shift control down, titik koma. Ini kita kunci terlebih dahulu pakai F4. Lalu kolom index number itu di tabel acuan tadi, kolom yang mau kita pakai itu kolom keberapa. Nah, kalau di sini kita lihat kolom yang kita pakai itu adalah kolom nomor akun yang mana merupakan kolom kedua, 1, 2. Jadi ini kita tulisnya adalah 2. Kemudian titik koma, range lookup, kita pilihnya false. Tutup kurung, lalu kita oke. Kita bisa coba dulu di sini, kita kalau memasukkan kategori, nanti nomornya akan langsung masuk secara otomatis. Ini kita bisa coba lagi. Jadi kita tidak perlu memasukkan nomor akun satu-satu karena sudah kita setting. Oke, itu tadi kita setting rumus untuk nama akun dan nomor akun. Sekarang kita akan memasukkan untuk keterangan-keterangan yang ada di sini ke dalam jurnal umum. Kita mulai dari yang pertama, 1 Januari, Joko menyetorkan uang tunai sebagai modal awal untuk mendirikan usaha salon cantik. Aset perusahaan kasnya bertambah dan ekuitas modal juga bertambah. Perhitungannya, yang pertama, di sini masuknya ke dalam kas. Kategori harta bertambah, 10 juta masuk ke dalam debit. Kemudian yang kedua, masuknya ke dalam modal.
Kategori ekuitas bertambah masuk ke dalam kredit 10 juta. Kemudian di 2 Januari membeli peralatan salon dan perlengkapan salon secara tunai. Aset berupa peralatan dan perlengkapan bertambah, sehingga aset kasnya berkurang. Perhitungannya, yang pertama di sini masuk ke dalam perlengkapan. Kategori harta bertambah masuk ke dalam debit 250.000. Kemudian yang akun kedua masuk ke dalam peralatan. Kategori harta bertambah 1 juta masuk ke dalam debit. Akun ketiga kategorinya adalah kas. Kategori harta bertambah, maksudnya kategori harta berkurang masuk ke dalam kredit 1.250.000. Kemudian 3 Januari membayar sewa tempat untuk 1 tahun ke depan secara tunai. Karena untuk masa depan ini dicatat sebagai aset yang nantinya akan menjadi beban seiring berjalannya waktu. Untuk perhitungannya, yang pertama di sini masuknya ke sewa dibayar di muka. Kita cari dulu sewa dibayar di muka. Kategori harta bertambah masuk ke dalam debit 2 juta. Kemudian untuk yang kedua ini masuk ke dalam kas. Kategori harta berkurang masuk ke dalam kredit sebesar 2 juta. Lalu pada 5 Januari menerima pendapatan atas jasa salon yang telah diselesaikan secara tunai. Kasnya bertambah dan pendapatan usaha diakui. Perhitungannya yang pertama di sini nama akunnya kas. Kategori harta bertambah masuk ke dalam debit sebesar 400.000. Kemudian nama akun kedua ini adalah pendapatan usaha. Kita cari, ini dia pendapatan usaha. Kategori pendapatan bertambah masuk ke dalam kredit 400.000. Januari diterima uang muka untuk proyek foto keluarga sebesar 3 juta. Namun karena pekerjaannya belum selesai, uang ini belum bisa diakui sebagai pendapatan penuh. Maka dicatatnya sebagai hutang kewajiban jasa atau pendapatan diterima di muka. Perhitungannya itu, yang pertama di sini masuk ke dalam kas, kategori harta bertambah dicatat sebagai debit 3 juta. Kemudian yang kedua ini pendapatan diterima di muka. Kita cari pendapatan diterima di muka. Ini kategori hutang yang bertambah dicatat di dalam kredit sebesar 3 juta. Lanjut 9 Januari, pengerjaan makeup artis untuk Ibu Rita sudah selesai dilakukan, tetapi pembayaran baru akan diterima tanggal 29 Januari. Karena jasanya sudah diberikan, kita berhak mengakui pendapatan, namun karena uangnya belum diterima, maka dicatat sebagai piutang. Perhitungannya itu masuk ke dalam piutang. Kategori harta bertambah dicatat sebagai debit. Ini nominalnya 1,2 juta. Kemudian selanjutnya ini dicatat sebagai pendapatan usaha.
Kategori pendapatan bertambah dicatat sebagai kredit 1,2 juta. Lanjut 16 Januari, membeli perlengkapan salon dari UD Salma secara kredit. Aset berupa perlengkapan bertambah, tetapi muncul kewajiban untuk membayar hutang dagang karena belum dibayar. Perhitungannya, yang pertama di sini masuk ke dalam perlengkapan. Kategori harta bertambah dicatat sebagai debit, 1,5 juta. Kemudian ini masuk ke dalam hutang dagang. Hutang dagang. Ini kategori hutang bertambah masuk ke dalam kredit sebesar 1,5 juta. Lanjut 20 Januari, membayar biaya telepon dan listrik secara tunai. Beban operasional bertambah dan aset kas berkurang. Perhitungannya yang pertama di sini masuk ke dalam beban utilitas. Karena beban telepon dan listrik itu tidak spesifik dipisah nominalnya, jadi kita jadikan satu dalam beban utilitas. Kategori beban yang bertambah masuk ke dalam debit, 900.000. Kemudian kategori kas. Harta yang berkurang masuk ke dalam kredit 900.000. Tanggal 22 Januari, membeli perlengkapan dan peralatan kantor secara tunai. Aset berupa barangnya bertambah, tetapi aset kasnya berkurang sebesar total belanjaan. Jadi perhitungannya, yang pertama ini masuk ke dalam perlengkapan, kategori harta bertambah masuk ke dalam debit 150.000. Kemudian yang kedua adalah peralatan. Seperti tadi, kategori harta bertambah masuk ke dalam debit. Di sini peralatannya senilai 2 juta. Yang ketiga, kasnya. Kategori harta berkurang. Kas berkurang sebanyak belanjaan tadi. Jadi masuknya ke dalam kredit 2.150.000. Lanjut 23 Januari, Joko mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Transaksi ini menambah akun Prive atau pengambilan pribadi dan mengurangi saldo kas. Perhitungannya, yang pertama, Prive, karena dia mengambil untuk keperluan dia pribadi. Prive itu privat. Kategori ekuitas bertambah atau mengurangi modal masuk ke dalam debit 150.000. Kemudian kas, karena hartanya berkurang masuk ke dalam kredit 150.000 sesuai yang tadi diambil sama Joko. Lanjut 27 Januari, menerima pendapatan dari jasa salon secara tunai. Kas bertambah dan pendapatan diakui karena jasa sudah diberikan saat itu juga. Perhitungan yang pertama adalah kas. Kategori harta yang bertambah masuk ke dalam debit 800.000. Kemudian pendapatan usaha. Pendapatan usaha kita cari dulu.
Ini kategori pendapatan bertambah dicatat dalam kredit 800.000. Lanjut 28 Januari. Joko melunasi hutang pembelian perlengkapan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari secara tunai. Hutangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Jadi perhitungannya yang pertama di sini hutang dagang. Hutang dagang, kategori hutangnya berkurang, maka dicatat dalam debit 1,5 juta. Yang kedua, masuk ke dalam kas, hartanya berkurang karena sudah buat bayar hutang, dicatat dalam kredit 1,5 juta. Lanjut 29 Januari, menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi jasa pada tanggal 9 Januari. Kasnya bertambah dan tagihan piutangnya dihapuskan karena sudah bayar. Perhitungannya, yang pertama, kas, kategori harta bertambah masuk ke dalam debit 1,2 juta. Kemudian yang kedua masuk ke dalam piutang. Kategori hartanya berkurang dicatat dalam kredit 1,2 juta. Masih di 29 Januari, membayar gaji karyawan secara tunai. Beban operasionalnya bertambah dan kasnya berkurang. Jadi perhitungannya di sini kita ada beban gaji. Kita scroll, beban gaji. Kategori beban yang bertambah dicatat dalam debit 300.000. Kemudian akun yang kedua adalah kas. Kategori harta berkurang masuk ke dalam kredit 300.000. Kemudian tanggal terakhir, tanggal 30 Januari, menerima pembayaran sisa atas proyek foto keluarga pada tanggal 6 Januari secara tunai. Karena pekerjaan selesai, kas bertambah dan pendapatan sisa tersebut diakui secara tunai. Perhitungannya yang pertama di sini adalah kas. Kategori harta bertambah masuk ke dalam debit 7 juta. Kemudian pendapatan usaha. Kita scroll, cari pendapatan usaha. Ini dia. Kategori pendapatan bertambah dicatat dalam kredit sebesar 7 juta. Nah, ini kita sudah selesai menginput semua keterangan-keterangan yang ada pada soal tadi. Dan di sini saya kasih rumus untuk menjumlah supaya kita bisa membandingkan sisi kanan dan sisi kiri apakah sudah seimbang atau belum. Dan di sini bisa dilihat bahwa sisi kanan dan kiri kita sudah seimbang, artinya perhitungan kita tidak ada yang keliru. Ini dari awal tadi sampai akhir. Total debit dan total kredit. Nah, sekian tugas akuntansi membuat jurnal umum. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.